Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada pembahasan akhir dari surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus, jalan yang dilalui orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Kalimat ihdina, ya Allah berikan kepada kami, sudah layak diucapkan karena sebelumnya kita bicara tentang masalah dua ibadah. Pertama, al-ibadatu bil ilmi, ibadah dengan ilmu. Dan itu ada di 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini disebut al-ibadatu bil ilmi, ibadah dengan ilmu, karena 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah itu bicara tentang zat Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, terangkum dalam 3 ayat pertama surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, al-ibadatu bil amal, baru menjelaskan ibadah dengan amal. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Salat, puasa, zakat, haji. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru kemudian bicara tentang doa. Doa al-isti'anah. Karena hanya dengan isti'anah ibadah itu bisa terlaksana. Tidak mungkin Anda datang ke masjid ini, sholat subuh kemudian ngaji kalau tidak ada isti'anah, pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah lah Anda bisa duduk di sini. Artinya bahwa doa isti'anah hanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla disebut setelah al-ibadatu bil ilmi, kemudian al-ibadatu bil amali. Dan seafdol-afdolnya doa isti'anah adalah meminta hidayah. Makanya Allah mengatakan ihdina as-siratal mustaqim. Sebaik-baik doa minta hidayah. Makanya ketika kita membahas tentang doa sapu jagat yang sering dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini 2/3 bicara tentang akhirat dan hanya 1/3 bicara dunia. Rabbana atina
fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik. Sepertiga bicara dunia. Tapi lihat 2/3-nya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. 2/3 bicara akhirat. Dan berikan kepada kami akhirat yang baik dan jauhkan kami dari azab neraka. Dua-duanya akhirat. Karena sebaik-baik doa itu adalah meminta hidayah. Dan hidayah maksudnya yang bisa menyelamatkan kita bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Yang disebut siratal mustaqim adalah hidayatul Islam. As-sirat al-mustaqim di sini maksudnya hidayatul Islam. Kenapa hidayatul Islam adalah senikmat-nikmatnya hidayah? Karena Allah yang katakan dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku redha Islam itu sebagai agama kalian. Dan ketika kita membahas masalah sirat, secara bahasa, sirat itu kan jalan. Dan di sini harus disifati dengan al-mustaqim yang lurus. Artinya bukan jalan yang bengkok. Karena jalan itu harus lurus. Yang kedua, yang namanya jalan itu harus menyampaikan ketujuan. Orang berjalan itu harus sampai di tujuan. Kalau tidak sampai di tujuan bukan jalan namanya. Kemudian yang namanya jalan itu harus luas supaya mudah dilalui. Kalau sempit bukan jalan. Kemudian yang namanya jalan harus jelas. Makanya Nabi SAW suatu ketika pernah mengumpulkan para sahabat kemudian menggaris di tanah. Kata Nabi SAW, inilah jalanku yang lurus. Rasul menggaris satu garis lurus, kemudian mengatakan inilah jalan Allah yang lurus. Setelah itu Rasul membuat garis di tepi kanan dan kiri dari jalan yang lurus itu, dan mengatakan ini jalan setan. Rasul mengatakan hadihi sabili, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikuti. Wala tattabi'us subul, tapi kalian jangan mengikuti banyak jalan yang ke kiri ke kanan itu, dan akan menyesatkan kalian. Jadi jalan itu harus terang. Selain jalan itu harus lurus, jalan itu harus luas, jalan itu harus menyampaikan ke tujuan, jalan itu harus terang. Dan itulah gambaran Islam. Islam itu jalan yang lurus. Islam itu jalan yang akan menyampaikan kita ke surga. Islam itu jalan yang luas, yang mudah. Dan Islam itu jalan yang terang. Makanya Nabi mengatakan taraktukum alal bayda, kutinggalkan kalian di atas terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, la yazigu anha illa halik. Tidak mungkin orang tersesat kecuali pasti binasa. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya hidayatul irsyad, ada namanya hidayah at-taufiq. Hidayatul irsyad semua orang bisa melakukannya. Karena hidayatul irsyad itu artinya
menunjukkan kepada manusia inilah yang halal, ini yang haram, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang taat, ini yang maksiat, ini yang sesuai sunnah, ini yang bukan, ini yang syirik, ini yang tauhid. Menyampaikan kebenaran itu disebut hidayatul irsyad. Tetapi menerima kebaikan, menerima hidayah, menerima nasihat, itu disebut taufik. Karena tidak semua orang yang didakwahi itu menerima. Nabi SAW adalah orang yang paling baik dalam menyampaikan dakwah. Tidak ada manusia yang lebih baik dalam menyampaikan dakwah dibandingkan Nabi. Tetapi lihat yang menerima dakwah, tidak semua menerima. Ada yang menolak, ada yang menerima. Bahkan di permulaan dakwah lebih banyak yang menolak dibandingkan yang menerima. Ya, karena hidayah itu milik Allah. Bahkan orang yang paling mencintai Nabi SAW, Abu Talib, harusnya orang yang pertama kali menerima hidayah. Tapi karena taufik datang dari Allah, Abu Talib sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Mati kafir. Padahal orang yang paling mencintai Rasul dan dicintai Rasul. Abu Sufyan, orang yang paling memusuhi Nabi SAW. Dialah yang mendanai seluruh peperangan dalam Uhud dan menang. Dan selalu menyakiti Nabi SAW. Dia dan orang-orang yang terhasut dengan kata-kata. Tapi karena hidayah milik Allah, Abi Sufyan masuk Islam. Ketika Fathu Mekah. Awalnya Nabi SAW enggan menerima Islamnya Abu Sufyan. Kenapa? Karena teringat dengan kebencian dia dulu waktu di permulaan dakwah kan. Kemudian dia meminta saran kepada Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana caranya aku harus bicara dengan Nabi supaya Nabi menerima diriku dan menerima keislaman. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau engkau berjumpa dengan Nabi, ucapkan seperti yang diucapkan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Ucapkan kepada Rasul. Akhirnya kemudian dia datang menemui Nabi SAW. Kemudian dia mengucapkan ucapan yang pernah diucapkan saudara-saudara Yusuf yang pernah menzalimi Nabi Yusuf. Kemudian menyesal, ngomong di hadapan Yusuf, mengakui kesalahannya. Maka Nabi SAW pun akhirnya mengucapkan persis yang diucapkan Nabi Allah Yusuf, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Tidak ada celaan pada hari ini untuk kalian. Allah sudah mengampuni dosa kalian dan dia zat yang maha pengasih dari seluruh hamba-hamba Allah yang pengasih. Masuk Islam Abu Sufyan adalah orang yang memusuhi Nabi karena hidayah itu milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah itu milik Allah, makanya diminta. Pertanyaan pun muncul. Kenapa Nabi SAW pun diperintahkan dalam salat membaca surah Al-Fatihah, kemudian mengucapkan kalimat ihdina? Bukankah Nabi SAW adalah orang yang paling menerima hidayah? Bukankah hidayah kita lewat Nabi SAW? Kenapa pula Rasul pun mengucapkan ihdina? Kata para ulama tafsir, karena kalimat ihdina itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama, ihdina itu artinya sabbitna. Ya Allah, tetapkan diri kami di jalan-Mu yang lurus. Makanya doa yang paling banyak diucapkan Rasul apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sampai-sampai Ummu Salamah kalau tidak salah bertanya, ya Rasulullah,
Kenapa engkau selalu mengucapkan kalimat itu? Ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikan hati. Karena Rasul mengatakan karena hati seseorang itu pada genggaman jari jemari Ar-Rahman. Yuqallibuhu kaifa syaa. Allah bisa membolak-balikan sesuka dia. Allah bisa menjadikan orang tersesat dan Allah bisa menjadikan orang itu dapat hidayah hanya sekejap. Arti ihdina artinya sabit. Ada juga yang mengatakan arti ihdina itu artinya zidna. Ya Allah, tambahkan kepada kami hidayah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya Nabi SAW selalu berdoa apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Selalu kita harus berdoa seperti ini. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa bedakan mana hak, mana batil. Mana yang ikhlas, mana yang bukan. Dan begitu seterusnya. Ada juga kemudian mana ihdina itu artinya ya Allah, berikan hidayah kepada kami sebagaimana hidayah yang kau berikan sebelumnya. Istiqomah. Itu diantara makna ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah Allah berikan nikmat itu? Allah jelaskan dalam ayat yang lain. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini maula Nabi. Orangnya sangat cinta dengan Nabi. Sampai satu hari tidak berjumpa, tidak menatap wajah Nabi, bisa sakit dia. Saking cintanya. Sampai suatu saat Rasul safar jihad. Berhari-hari Thauban tidak menatap wajah Rasul karena kebetulan dia tidak ikut jihad. Karena sebuah alasan. Sehingga dia merasa sakit. Sampai jatuh sakit. Karena kerinduan dia kepada Nabi SAW. Tidak bisa bangun. Sampai Rasul datang dari safarnya kemudian menemui Thauban. Dan mengatakan, Masya'uka ya Thauban. Kenapa engkau Thauban? Maka Nabi Thauban mengatakan, Ya Rasulullah, inni uhibbuk, sesungguhnya aku sangat mencintai dirimu. Satu hari saja aku tidak menatap wajahmu, beginilah kondisiku. Dan semakin berat kecintaanku kepadamu ya Rasulullah, kalau aku mengingat kematianku dan kematian dirimu. Kalau kita dua-duanya diwafatkan ya Rasul, aku yakin kau akan berada di surga yang paling tinggi. Kalaupun aku masuk surga, pasti aku berada di surga yang paling rendah. Macam mana aku bisa berjumpa denganmu? Sementara aku tidak berjumpa satu hari saja bisa sakit. Maka Rasul terdiam sampai turun ayat surah An-Nisa 6:9. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi. Orang-orang siddiqin, orang-orang jujur, para siddiqin, Abu Bakar Siddiq dan yang semacam. Wasyuhada, para syuhada. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka sebaik-baik teman kita di akhirat. Jadi maksud ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Maksudnya pertama para nabi. Jalannya para nabi. Mintalah supaya kita bisa menempuh jalan para nabi. Yang kedua, para siddiqin. Orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran, orang-orang jujur.
seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, minta seperti kepada Allah untuk menempuh jalan orang-orang siddiqin. Kemudian yang ketiga, syuhada. Jalannya para syuhada yang mati syahid, yang masuk surga bighairi hisab wala azab, yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Minta kepada Allah agar kita bisa menempuh jalan para syuhada. Kemudian yang terakhir, as-salihin, jalannya orang-orang saleh. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang saleh. Minta kepada Allah agar kita mampu menempuh jalannya orang-orang yang saleh. Karena orang dengan sirat, dengan jalan yang mustaqim itu terbagi menjadi 3. Orang ketika berhadapan dengan as-siratal mustaqim, kondisinya ada 3 kondisi. Pertama, orang yang Allah anugerahkan ilmu dengan siratal mustaqim, dengan jalan Allah yang lurus. Dengan ilmunya dia beramal di atas siratal mustaqim, dan dia senantiasa as-sabat, istiqamah di atas jalan ilmu as-sirat dan di atas pengamalan ilmu as-sirat itu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, orang yang memiliki pengetahuan as-siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus, tetapi dia tidak sabar, tidak istiqamah. Terkadang dia istiqamah, terkadang tidak. Qala ta'amalan salihan wa akhara sayyi'an. Dia mencampur adukan, terkadang yang baik, terkadang yang buruk. Tidak istiqamah. Kemudian yang ketiga, orang yang diberikan pengetahuan ilmu siratal mustaqim, jalan Allah, dan dia tidak mengamalkan, apalagi istiqamah. Dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, 3 kelompok. Yang pertama, wa minhum muqtasid, sabiqum bil khairat, wa minhum muqtasid, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang disebut dengan sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka lah orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, meninggalkan yang diharamkan Allah, dan menambah dengan yang sunnah dan istiqamah di situ. Nah, mereka sabiqum bil khairat. Kemudian ada juga muqtasid, yang kedua, orang yang menjalankan kewajiban Allah dan orang yang berusaha menghindar dari yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi dia tidak menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan ada yang ketiga, zalimul li nafsi, zalim kepada diri, meninggalkan yang wajib, terkadang melanggar yang haram, apalagi mau menjalankan sunnah, yang wajib saja diremehkan. Itu zalimul li nafsi. Itulah kondisi manusia dengan as-siratal mustaqim. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau pembagian yang lainnya, di mana orang dengan siratal mustaqim ini, kalau kita banding dengan agama-agama di luar daripada Islam, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, mereka memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki umat yang lain. Tapi mereka tidak pernah mengamalkan kecerdasan. Alimun bi ilmihi walam ya'mal bi. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Itulah orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, Nasrani. Jahil tetapi ya'mal bihi. Tidak tahu pengetahuan tetapi dia mengamalkan. Tidak punya ilmu tapi rajin beramal. Adapun Islam tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Berusaha berilmu dan berusaha beramal.
Makanya nanti di ujung ayat Allah mengatakan ghairal maghdub, bukan seperti orang-orang yang dilaknat, maksudnya Yahudi. Waladhdallin, bukan seperti orang-orang tersesat, maksudnya Nasrani. Kenapa Yahudi al-maghdub? Karena mereka punya ilmu tidak diamalkan. Kenapa pula Nasrani disebut al-dhalin, tersesat? Karena tidak punya ilmu, rajin pula beramal. Maka Islam tengah-tengah di antara al-maghdub dan juga dhalin. Berilmu dan berusaha untuk mengamalkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat an'amta alaihim, yang telah kau beri nikmat atas mereka. Di sini nikmat dinasabkan kepada Allah. Yang telah engkau beri nikmat, artinya nikmat ini dinasabkan kepada Allah. Dan itu sebaik-baik adab. Kalau kita diberikan nikmat, nasabkan nikmat ini kepada Allah. Lihat Qarun, ketika tidak menasabkan nikmat kepada Allah, maka Allah katakan fa khassafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun beserta seluruh kekayaan. Kenapa? Karena Qarun tidak pernah menasabkan nikmat kepada Allah. Ketika Musa mengutus orang pemungut zakat untuk mengambil zakat dari Qarun, apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi. Kekayaan yang kurahi itu karena kecerdasanku. Dia bilang begitu. Aku kaya itu karena kemampuanku. Aku kaya itu karena pendidikanku. Aku kaya itu karena kecerdasanku. Karena pengetahuanku. Orang tidak menasabkan kekayaannya kepada Allah. Dia tidak paham kalau kecerdasan juga datang dari Allah. Ketika dia menasabkan bahwa kekayaan itu bukan dari Allah tetapi dari pengetahuannya, makanya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun. Fa khassafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun beserta seluruh kekayaan. Makanya kalau ada korek-korek dapat emas itu bilang harta Qarun, katanya. Kamu dompet aja harta Qarun. Padahal di atas bumi. Tapi lihat Nabi Allah Sulaiman alaihi assalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan berbagai macam nikmat kepada Sulaiman yang tidak diberikan kepada orang lain. Semua ditundukkan kepada Sulaiman oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia datang dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah sengaja menguji aku, kata Sulaiman. Apakah aku bisa bersyukur ataukah aku jadi kufur? Tapi lihat di permulaannya Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia datang dari Allah. Ketika Nabi Allah Sulaiman menasabkan nikmat itu kepada Allah, la in syakartum la azidan. Kalau engkau melakukan perbuatan syukur, ku tambah. Wala in kafartum ya Qarun inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih sekali. Maka nasabkan nikmat itu kepada Allah. Kemudian setelah itu gunakan karena Allah. An'amta alaihim. Orang yang kau berikan nikmat alaihim atas mereka. Sudah saya katakan dari awal, maksud yang paling tinggi nikmat yang Allah anugerahkan kepada siapa? Para nabi. Setelah itu para siddiqin. Setelah itu para syuhada. Setelah itu orang-orang saleh. Di permulaan kita sudah mengatakan bahwa kenapa Al-Fatihah disebut surat yang merangkum seluruh isi Quran. Kenapa surah Al-Fatihah itu? Surat yang merangkum seluruh isi Al-Quran. Karena pembahasan Al-Quran itu ada 3.
Sepertiga bicara tauhid, akidah, keyakinan. Sepertiga bicara tentang ahkam, hukum-hukum ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Dan sebagian bicara tentang akhlak. Sepertiga bicara tauhid, sepertiga bicara ibadah atau hukum-hukum ibadah, dan sepertiga bicara akhlak. Dan akhlak itu diambil dari qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat. Inilah sepertiga dari Al-Quran itu bicara tentang akhlak. 3 ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bicara tentang tauhid. Sepertiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bicara tentang ibadah. Hukum-hukum salat, zakat, puasa, haji, begitu. Sepertiga. Sepertiga bicara akhlak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhlaknya para nabi, akhlaknya para siddiqin, akhlaknya para syuhada, akhlaknya orang-orang saleh. Di sini sepertiga akhlak itu maksudnya dalam kalimat siratal ladzina an'amta alaih. Bukan akhlaknya orang Yahudi, bukan akhlaknya orang Nasrani. An'amta alaihim, yang kau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang maghdub, yang dilaknat. Siapa yang dilaknat? Orang-orang Yahudi. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. Telah dilaknat orang-orang Bani Israel atas lisan Nabi Daud. Siapa Yahudi? Siapa Yahudi? Yahudi adalah satu di antara putra, keturunan putra Nabi Yakub alaihi salam. Yakub punya anak banyak, salah satunya Yahuda. Keturunannya disebut Yahudi. Artinya dia satu di antara kabilah yang 12 dari kabilah-kabilah Bani Israel. Disebut Yahudi. Adapun Nasrani, kenapa disebut Nasrani? Ada yang mengatakan linusratihim li Isa, karena mereka selalu menolong Nabi Isa, maka disebut Nasrani. Ada yang mengatakan karena lahir dari kota Nasr, maka pengikutnya disebut Nasrani. Intinya bahwa Yahudi pengikut Nabi Musa, Nasrani pengikut Nabi Isa. Tetapi pengikut Nabi Musa di zamannya adalah sebaik-baik manusia. Makanya Allah mengatakan wa faddalnakum alal alamin, dan kami utamakan kalian dari seluruh alam semesta di zaman Nabi Musa. Orang-orang Yahudi Bani Israel di zaman Nabi Musa orang pilihan. Begitu juga orang-orang Nasrani di zaman Musa, di zaman Nabi Isa. Dari zaman Nabi Musa, ini zaman Nabi Isa, mereka orang pilihan. Tetapi setelah diutusnya Nabi SAW tidak lagi menjadi orang pilihan. Tetapi umat Islamlah umat pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Karena mereka baik di zamannya. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa. Tapi setelah datangnya Rasul, maka mereka bukan manusia terbaik. Umat Islamlah manusia terbaik. Sebab kalau seandainya Nabi-Nabi mereka hidup sekalipun, tidak boleh kecuali harus mengikuti Nabi SAW. Menolong Rasul, menolong agama Rasul, ikut mendakwahkan dakwah Rasul. Seperti Isa ketika turun di akhir zaman, mendakwahkan Islam. Dan masuk Islam banyak dari kalangan ahlu kitab gara-gara dakwah Isa bin Maryam di akhir zaman. Wa imin ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Dan sebagian besar ahli kitab akan masuk Islam sebelum kematian Isa bin Maryam di akhir zaman. Maka di sini Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.
bukan jalan orang yang dimurkai, maksudnya Yahudi. Karena Yahudi itu banyak menentang para nabi. Umat yang dimurkai, umat yang dikutuk, kutuk jadi kera, jadi babi, ditumpahkan azab kepada mereka taun. Mereka mendapatkan serangan dari penguasa-penguasa zalim karena kezaliman mereka. Macam-macam orang Yahudi itu diperlakukan oleh Allah Azza wa Jalla karena kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul. Waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat. Maksudnya orang-orang Nasrani. Tersesatnya Nasrani, ada yang mengatakan karena disesatkan oleh orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan yang menyesatkan Nasrani itu adalah seorang yang bernama Paulus, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani, kemudian merubah-rubah akidah Nasrani, muncullah akidah-akidah Trinitas. Dikatakan Isa anak Tuhan, dikatakan Isa satu di antara tiga Tuhan, dikatakan Isa adalah Tuhan, macam-macam. Padahal di awalnya mereka adalah ummatan wahidah, umat bertauhid. Tapi akhirnya kemudian setelah 300 tahun wafatnya Isa bin Maryam, mulailah kemudian terjadi penyimpangan sampai hari ini. Maka Islam adalah agama yang betul-betul di atas tauhid, di atas hidayah. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Wallahu a'lam. Ini di antara tafsir singkat dari surah Al-Fatihah dengan berakhirnya kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti berakhir pula tafsir singkat daripada surah Al-Fatihah. Dan insyaallah kita masuk nanti besok pada surat yang paling akhir daripada juz am. Jadi sekarang awal, besok akhir. A'udzu birabbin nas. Habis itu selesai awal dengan akhir. Sudah ya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan karena di YouTube tidak ada yang bertanya. Ada manfaatnya. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.